Cara menentukan pertama pasien untuk mau pingsan atau tidak, teman-teman harus antisipasi. Biasanya pasien berkeringat dingin, badan mulai dingin, kemudian mata berkunang-kunang, mulai ada mual. Kalaupun memang terjadi untuk pingsan itu, teman-teman bisa melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di kita bahas-bahas tentang kesehatan, kita bahas-bahas tentang psikologi dan lain sebagainya yang bisa kita bahas untuk menjaga kesehatan kita bersama. Hari ini mungkin kita akan membahas bagaimana malpraktek yang ada dalam pengobatan bekam. Jadi malpraktek dalam bekam ini akan menjadi permasalahan panjang. Mengapa menjadi permasalahan panjang? Karena bila ini dilakukan kepada orang awam, kemudian orang awam itu mengalami tambah sakit atau dia tambah merasa tidak nyaman setelah dibekam, maka dia akan berpikir, apakah benar ini petunjuk Rasulullah? Apakah benar ini yang dianjurkan Rasulullah? Kenapa yang dianjurkan Rasulullah malah membuat badan saya menjadi lebih sakit atau membuat badan saya menjadi lebih parah? Ini menjadi problema yang wajib untuk kita cegah. Dan ini adalah tugas terapis tentunya. Jadi teman-teman, malpraktek ini dapat dihindari bila teman-teman terapis belajar dengan maksimal, belajar dengan optimal, tentunya dengan ikut pelatihan. Tentunya dengan teman-teman bisa belajar langsung kepada trainer yang berkompeten, teman-teman bisa ikut ujian kompetensi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa ikut pelatihan dan lain sebagainya. Bila teman-teman berminat untuk ikut pelatihan, teman-teman bisa tanya admin kami di bawah. Kebetulan kami ada LKP yang sudah memiliki izin dari Dinas Pendidikan yang resmi untuk melaksanakan di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa hubungin admin kami di bawah. Kita balik lagi ke pembahasan kita teman-teman untuk malpraktek. Malpraktek bekam itu yang paling banyak terjadi itu ada 3 hal. Yang pertama, dia itu pingsan. Pasien yang pingsan setelah bekam ini adalah bentuk malpraktek yang secara langsung terjadi di lapangan. Jadi pasien ini belum pulang, ini sudah terjadi di klinik dan ini akan menjadi catatan khusus tentunya bagi pasien. Pasien mungkin tidak akan kembali lagi ke klinik teman-teman. Atau klinik teman-teman akan dicap sebagai klinik yang tidak kompeten. Atau teman-teman yang paling parah memang seperti kata saya tadi. Pasien pulang dengan kondisi dia mendumel bahwa dia merasa bahwa pengobatan ini bukan pengobatan yang terbaik. Tidak sama dengan yang disampaikan Rasulullah. Jadi teman-teman, yang pertama adalah pingsan. Jadi teman-teman, cara menentukan pertama pasien untuk mau pingsan atau tidak, teman-teman harus antisipasi. Biasanya pasien berkeringat dingin, badan mulai dingin, kemudian mata berkunang-kunang, mulai ada mual, pasien mulai merasa lemas, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa antisipasi terlebih dahulu sebelum ini terjadi. Kalaupun memang terjadi untuk pingsan itu, teman-teman bisa melakukan pertolongan pertama. Yang pertama, tinggikan kaki pasien lebih tinggi dari kepala. Longgarkan semua area pakaian, kemudian teman-teman bisa berikan wewangian yang menyengat seperti minyak kayu putih kepada area hidung pasien untuk merangsang sarafnya, untuk merangsang kesadaran. Kemudian teman-teman bisa melakukan titik rangsangan kesadaran. Titik rangsang kesadaran ini di mana? Pertama, di bawah hidung, 1. Yang kedua, di puncak kepala, umumogits. Yang ketiga adalah di kelingking, kemudian kelingking kaki. Ini teman-teman bisa pakai untuk membantu merangsang pasien untuk dia kembali bangun dan kembali dapat sadar kembali tentunya. Kemudian malpraktek yang kedua. Malpraktek yang kedua ini adalah luka yang teman-teman lakukan ini terlalu dalam. Ini biasanya dilakukan bagi orang-orang yang tidak profesional untuk melakukan pembekaman, kemudian dia melakukan perlukaan secara serampangan, dia melakukan perlukaan secara asal-asalan. Ini akan membahayakan. Ini adalah beberapa foto contoh yang malpraktek, yang bisa kita pastikan malpraktek. Kenapa? Karena bekasnya sangat terlihat. Jadi teman-teman, ciri khas luka terlalu dalam itu, dia itu selalu keluar tidak berhenti. Jadi darahnya terus keluar dan tidak berhenti. Ini adalah tanda malpraktek
dan kesalahan bagi terapis itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan kalau sudah itu terjadi? Teman-teman bisa ambil kasa, kemudian tekan pada area luka yang bermasalah, kan aja sekitar 10 detik, kemudian lepas. Bila tetap setelah ditekan ini masih keluar, darahnya masih keluar, teman-teman lakukan penekanan sambil bawa pasiennya ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Puskesmas, perawat, bidan, dokter, rumah sakit, atau manapun yang terdekat yang bisa melakukan penanganan gawat daruratan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang medis. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir, yang ketiga adalah pasien itu adalah kesurupan. Ini biasanya pasien adalah kesalahan dari terapis, dia tidak bisa menentukan pasien ini sakitnya karena fisiknya, karena akibat oleh memang gangguan fisik, atau memang dia ada gangguan X. Bila teman-teman menemukan pasien yang memang sudah datang dengan gangguan, dia diganggu oleh jin, dia sakitnya karena penyebabnya oleh jin, maka teman-teman ada baiknya teman-teman lakukan ruqyah terlebih dahulu. Teman-teman bisa lakukan ruqyah terlebih dahulu, teman-teman bisa doakan terlebih dahulu, pastikan jinnya keluar dari tubuh pasien itu sendiri. Kenapa? Karena bila teman-teman maksa untuk melakukan pembekaman atau teman-teman tidak sadar, biasanya jin itu akan merasa terganggu di dalam tubuh manusia tersebut. Sehingga saat dibekam, kemudian pasien itu akan ngamuk, efek dari gangguan dari jin itu sendiri, atau kesurupan, dan lain sebagainya. Dan yang paling mengkhawatirkan, bila jinnya keluar, kemudian dia mengganggu diri kita. Bila tidak mengganggu diri kita, bisa jadi mengganggu anak, istri kita, atau orang-orang terdekat dengan kita. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman bila menghadapi pasien itu, pastikan pasiennya tidak dengan kondisi dia sakit fisik, tapi fisik yang disebabkan oleh gangguan jin itu sendiri. Jadi ini akan menjadi satu kesatuan dalam proses pengobatan tibbun nabawi, tidak hanya fokus pada bekamnya, tapi fokus juga kepada ruqyahnya sebagai bagian dari pengobatan warisan Nabi itu sendiri. Jadi teman-teman, 3 komponen ini silahkan diperhatikan. Yang pertama, gawat daruratan pingsan. Yang kedua, gawat daruratan luka yang tidak berhenti mengalir. Yang ketiga, gawat daruratan gangguan jin atau kesurupan. Teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang punya masukan gangguan-gangguan lainnya atau malpraktek lainnya, silakan komentar di bawah, nanti kita akan bahas dan diskusi lebih dalam. Jadi teman-teman, ini pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.